Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tak sabar memimpin skuad Garuda bertempur melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali berjuang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Skuad Garuda akan melakukan laga ketujuh grup C dengan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis mendatang. Kemudian menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C di SUGBK. Dua pertandingan ini menjadi laga krusial buat tim Merah Putih apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena Jay Edges dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, jelang menghadapi laga ini, Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 27 pemain. Para pemain ini direncanakan bakal bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Mantan pemain Barcelona tersebut mengaku tak sabar untuk segera melatih dan memimpin timnas Indonesia. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisir, tetapi sekarang ini semakin nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain, ujar Patrick Kluivert. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut ingin segera memulai bekerja sama dengan skuad Garuda. Pelatih berusia 48 tahun tersebut bahkan mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Australia dan Bahrain dengan sempurna. Dengan persiapan yang sudah matang ini, tentu Kluivert siap tempur melawan Australia dan Bahrain. Alex Pastor, salah satu asisten Patrick Kluivert, kaget 149 negara berebut hak siar Australia versus Timnas Indonesia, Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Laga Timnas Indonesia kini menjadi sorotan di dunia. Banyak negara yang ingin membeli hak siar perjuangan skuad Garuda mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Alex Pastor merasa takjub dengan pesona timnas Indonesia yang berpotensi mengalahkan Australia. Apalagi Australia yang saat ini berada di peringkat 25 dunia FIFA. Memang punya reputasi sebagai salah satu raksasa Asia. Timnas Indonesia jelas membuat banyak negara-negara di dunia makin penasaran dengan kekuatan baru skuad Garuda, apalagi punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda. Tak mengherankan kalau lebih dari 100 negara berebut hak siar menanti Timnas Indonesia mengalahkan Australia. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi Timnas Indonesia yang berada di ranking 129 FIFA. Jika skuad Garuda berhasil meraih 3 poin atas Australia, maka peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Apalagi di awal tahun 2025 ini, PSSI melakukan manuver dengan cepat menaturalisasi Ole Romeni dan 3 pemain lainnya seperti Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James. Ini yang membuat beberapa negara juga penasaran dengan skuad mewah yang dimiliki skuad Garuda. Tidak ada salahnya anak asuh Patrick Kluivert menjadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah resmi beralih federasi. Alhasil, 3 pemain ini sudah bisa didaftarkan PSSSI untuk laga Timnas Indonesia melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain. Sebelumnya, pada Senin 10 Maret 2025, ketiga pemain tersebut mengambil sumpah WNI di Italia. Meski sudah mendapatkan paspor dan KTP Indonesia, ketiganya tidak otomatis langsung membela Timnas Indonesia. Ketiganya mesti menjalani proses perpindahan federasi. Paling lambat mereka sudah harus berada di bawah naungan PSSI pada hari ini, Kamis. Hebatnya berkat koneksi kuat yang dimiliki PSSI, ketiganya bisa didaftarkan melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran ketiganya merupakan tenaga tambahan luar biasa bagi Timnas Indonesia. Emil Audero merupakan pesaing tepat bagi Maarten Paes untuk mengawal gawang Timnas Indonesia. Jika amit-amit Maarten Paes absen karena terkena akumulasi atau cedera, Emil Audero dapat diandalkan mengawal gawang Timnas Indonesia. Kemudian Dean James dapat diandalkan sebagai pesaing Calvin Verdonk di posisi fullback kiri.
Namun, untuk laga melawan Australia, Dean James dapat dimainkan sebagai winger kiri, menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen karena akumulasi kartu. Terakhir ada Joey Pelupessy. Gelandang 31 tahun ini merupakan tandem ideal bagi Tom Hay di lini sentral skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir mendapat kunjungan dari Dubes Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri di Jakarta Selasa. Pertemuan itu membahas keamanan. Ahmed Abdullah ingin memastikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik untuk timnas Bahrain ketika kedua tim bertemu di SUGBK Jakarta pada 25 Maret atau 2 pekan lagi dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hari ini saya bertemu dengan Ambassador of the Kingdom of Bahrain, Mr. Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Kami berdiskusi tentang persiapan timnas Bahrain yang akan bermain di Indonesia pada 25 Maret mendatang, kata Erick. Erick mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik untuk Bahrain, seperti yang mereka lakukan saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November tahun lalu. Sebagai tuan rumah yang baik, kata Erick, ia ingin Indonesia dapat menjadi tempat yang ramah, aman, dan nyaman untuk fan tim tamu dari negara manapun. Polemik ini berawal dari hasil imbang kontroversial yang didapat Indonesia di kandang Bahrain pada Oktober 2024. Saat itu, Indonesia yang di depan mata akan membawa 3 poin pertama, pupus setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Gol ini berbau kontroversial setelah wasit utama diduga melebihkan waktu untuk tim tuan rumah. Saat tambahan waktu, saat itu hanya berjalan 6 menit. Tim pelatih timnas Indonesia yang baru sudah mulai tiba di Jakarta. Mereka bakal mempersiapkan tim untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah tiba di Jakarta saat perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Perlahan, para asisten pelatih timnas Indonesia mulai menyusul ke Jakarta. Salah satunya adalah Denny Lanzaat dan Alex Pastor. Keduanya bakal tiba di Jakarta pada Rabu. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram Denny Lanzaat. Denny Lanzaat dan Alex Pastor tidak datang sendirian. Keduanya satu pesawat dengan Quentin Jacoba. Quentin Jacoba sendiri jadi salah satu staf baru dalam tim pelatih timnas Indonesia. Quentin mendapatkan tugas berat pada laga debutnya. Pasalnya, para pemain harus menyiapkan fisik para pemain timnas Indonesia untuk lawan Australia. Apalagi sebagian besar pemain timnas Indonesia saat ini tampil di luar negeri. Tentu, mereka butuh waktu lama untuk perjalanan ke Sydney. Apalagi beberapa dari mereka merupakan pemain muslim yang menjalani ibadah puasa Ramadan. Untuk itu, fisik para pemain disiapkan sangat serius agar fit selama tampil di markas Australia. Ole Romeni siap melakoni debutnya bersama timnas Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi pada 8 Februari lalu. Romeni termasuk dalam daftar skuad yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan ESPN NL, Romeni menyatakan antusiasmenya untuk pertandingan internasional mendatang, khususnya laga pertama Indonesia melawan Australia. Pertandingan pertama adalah melawan Australia pada jeda internasional mendatang. Saya sangat menantikannya, ujar Romeni. Romeni juga mengungkapkan kesannya terhadap negara Indonesia yang sebelumnya sudah ia kunjungi. Salah satu alasan mengapa Ole Romeni dapat memperkuat timnas Indonesia adalah karena neneknya yang memiliki darah Indonesia. Hal ini memungkinkannya untuk bermain untuk pasukan Garuda. Sebagai pemain yang ingin berkontribusi lebih dari sekadar sepak bola, Romeni berharap dapat membantu meningkatkan perkembangan sepak bola di Indonesia, mulai dari level akar rumput hingga ke level nasional.